مشايخنا وجميع مصنف الكتب التي علمنا وعلمناها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أن الله يرزقنا محبتهم واتباعهم ظاهرا وباطنا أن الله يعيد درجات في الجنة ويكثر مطلباتهم وضاعف سناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين إلى أن قال Wasani halaman 14 ya. Wasani riman kan. Terus wasani utawi cabang iman nomor kalih. Wasani utawi cabang iman nomor kalih iku al imanu iman bimalaikatihi kelawan pira-pira malaikate Allah. Wasani lan utawi cabang iman kang keloro iku al imanu iman bimalaikatihi kelawan pira-pira malaikate Allah. Aksaruhum utawi paling akeh malaikatihi utawi paling akeh malaikatihi utawi paling akeh malaikatihi iku fis samawati ana ing dalem pira-pira langit iku fis samawati ana ing dalem pira-pira langit wa hum lan utawi malaikat iku la ya'sauna ora pernah durhaka sapa malaikat ora pernah durhaka sapa malaikat Allah ing Allah ma ing perkara amarahum kang perintah sapa Allah ing malaikat kang perintah sapa Allah ing malaikat wa yaf'aluna lan pasti ngelakoni sapa malaikat wa yaf'aluna lan pasti ngelakoni sapa malaikat ma ing perkara yuk maruna kang den perintah sapa malaikat yuk maruna kang den perintah sapa malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'd. Sebelumnya kita review pertama setelah alhamdulillah salawat dan salam. Dalam prolog kitab ini dimulai klasifikasi ibadah atau agama ini terdiri dari larangan dan perintah. Perintah itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Ya. Fardu itu adalah aslinya, sedangkan sunnah adalah tambahan. Dengan fardu, insya Allah kita selamat. Itu pun kalau fardu kita laksanakan secara benar, diterima semua sama Allah, itu baru selamat, belum dikatakan untung. Nah, tambahannya harus di backup, harus dilindungi dengan apa? Ibadah-ibadah sunnah sebagai tambahan sekunder.
gizinya, gizi tambahannya sunnah. Makanya nanti di kiamat pertama sing ditakenin apa? Tentang sholat. Nah, lamun sholat fardu niku ternyata bolong-bolong atau sebagian tidak diterima, maka apa? Nanti ditembel dengan ibadah sholat sunnah. Itu makanya penting, jangan sepelekan ibadah sunnah, karena itu sebagai tabungan kita untuk melengkapi, menyempurnakan ibadah fardu. Makanya fardu niku milik Allah, sedangkan kesunahan itu milik kita untuk pribadi kita, ya. Terus larangan juga ada dua, al-manhiyu ala kismaini, ya, larangan haram dengan larangan makruh. Nah, sekarang kita kembali ke fardu lagi. Fardu niku wenten kali. Fardu ain diwajibkan atas individu per individu, sedangkan yang kedua fardu kifayah, cukup sebagian melakukan, maka sebagian yang lain tidak kena dosa. Nah, di sini kitab ini nerangin bagian yang mana? Bagian fardu ain yang masuk dalam kategori iman. Yang masuk dalam kategori iman. Wal fardu minal imani bid'un wa sab'una. Ya. Ibadah fardu yang merupakan bagian dari iman itu ada sekitar 73 sampai 79. Nyatanya di akhir kitab ini sampai 78 cabang iman, ya. Semakin lengkap kita melakukan cabang-cabang iman ini, insya Allah iman kita pun semakin sempurna. Semakin sempurna iman kita, semakin bahagia kita dan orang-orang di sekeliling kita. Ingin membahagiakan orang tua, minimal tebalkan, sempurnakan iman. Ingin membahagiakan kekasih kita, minimal tebalkan sempurnakan iman. Nah, bagaimana caranya? Inilah kita mempelajari kitab Al-Futuhat Al-Madaniyah ala syarhun ala syu'abil iman, ya. Dan kemarin kita sudah mulai masuk pada cabang iman yang pertama. Dan sekali lagi ini pondasinya, asli dari cabang-cabang yang lain. Yaitu apa? Iman kepada Allah dengan cara apa? Memahami sifat-sifat Allah dan Asmaul Husna. Bahasa Arabi al-Asmaul Husna. Dengan memahami sifat dan Asmaul Husna, insya Allah kita bisa memahami, menyadari betul bahwa hanya Allah lah sebagai Tuhan kita. Tuhan itu apa? Zat yang disembah. Karena apa? Karena Dia tidak membutuhkan kita, sedangkan kitalah yang membutuhkan beliau membutuhkan Allah. Karena Allah Maha Sempurna, tersucikan dari segala kekurangan, sedangkan kita Maha Kekurangan, sama sekali tidak sempurna. Jadi Allah tidak membutuhkan kita, kitalah yang membutuhkan Allah. Meski Allah tidak membutuhkan kita, Allah memberi petunjuk bagaimana kita bisa mencapainya.
bagaimana kita bisa berdekatan dengannya. Makanya tadi cara agar kita meraih semua kebaikan secara maksimal adalah dalam setiap amal ataupun meninggalkan larangan harus semuanya kita niati qurbatan ilallah, PDKT kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tidak diniati ini, maka kebaikan pun tidak menjemput kita. Kita tidak mendapatkan kebaikan. Kebaikan pun lari dari kita. Karena sumber kebaikan itu dari Allah. Maka kita harus mendekati sumber kebaikan itu. Sumber kebahagiaan itu ada di Allah, ya. Paham ya? Wasani. Nah, ini yang kedua, iman kepada malaikat-malaikatnya. Mayoritas malaikat itu ada di langit. Siapa itu malaikat? Mereka adalah hamba-hamba Allah yang tidak pernah durhaka kepada Allah. Apa yang diperintahkan tidak pernah diselewengkan. Dan mereka pasti melakukan perintah-perintah Allah. Ada berapa malaikat? Tidak terhitung. Bahkan terus-menerus Allah ciptakan. Dalam sebuah hadis, setiap kita wudu, tetesan-tetesan wudu kita itu, ya, itu Allah ciptakan malaikat. Setiap kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah menciptakan dari setiap solawat itu malaikat. Tugasnya apa malaikat yang tercipta dari solawat itu? Melaporkan ke Rasulullah SAW, menyampaikan sholat dan salam kita kepada Rasulullah. Lanjut, wasalitulan utawi cabang iman nomor telu iku al imanu iman bikutubihi kelawan pira-pira kitabe Allah, kelawan pira-pira kitabe Allah alati rupane kutub ungzilat kang den turunaken apa alati, ungzilat kang den turunaken apa alati ala ambiyaihi ing atase pira-pira nabine Allah. Minha iku setengah saking kutub, minha iku setengah saking kutub suhufu Ibrahimah, pira-pira lembarane Nabi Ibrahim, wa Musa lan Nabi Musa alaihi massalamu, alaihi ma iku mugi tetep ing atase Ibrahim wa Musa assalamu utawi ruba keselamatan. Cabang iman yang ketiga, ya, ini pertama-tama merupakan rukun iman, ya, Nabi dan Rasulnya. Ada berapa kitab-kitab Allah? Dalam sebuah hadis dikatakan ada 104 kitab suci, ya. 4 kitab itu berapa tadi? 104 tadi dirangkum dalam apa? Kitab Taurat. Taurat dirangkum lagi dalam kitab Injil. Sedangkan doa-doanya, nasihat-nasihatnya terangkum dalam kitab Daud. Apa itu? Kitab Zabur. Nah, ketiga kitab tadi, kitab Taurat, Injil, Zabur, semuanya tebel-tebel itu, dirangkum, diringkes intisari-intisarinya, ya, dalam kitab Al-Quranul Karim. Al-Quran semua isinya itu terangkum lagi dalam surat Al-Fatihah. Karena itu kita sholatnya wajib baca apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah terangkum dalam apa? Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu
setiap kita memulai aktivitas yang penting menurut syariat, yang penting menurut kita, tidak diharamkan oleh Allah, hendaknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim terangkum dalam satu huruf, ba itu, bi itu ya. Nah, cuman kata Syekh Nawawi dalam syarah yang lain, kitab Qatrul Ghaith, itu tidak seyogianya kita membatasi kitab-kitab suci Allah hanya berapa? 104. Enggak. Mungkin bisa lebih, bisa kurang ya. Terus di antara kitab-kitab Allah tersebut adalah Suhufu Ibrahim wa Musa alaihimassalam. Di antara ajaran Allah yang masih terekam dalam mushaf Ibrahim itu, Suhuf Ibrahim, yang ditampilkan dalam tafsir Ar-Razi, kemudian juga diambil oleh Syekh Nawawi Banten, itu apa? Yang bagi lil akili ayyakuna hafidhal lisanihi wa arifan bi zamanihi muqbilan ala sya'nihi. Ya. Bagi orang yang ngaku berakal, itu sebaiknya melakukan 3 hal. Pertama, menjaga lidahnya. Kedua, harus mengetahui eranya, zamannya. Harus tahu sekarang era apa nih, zaman apa nih? Milenial katanya. Iptek, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagainya, itu harus tahu. Yang ketiga, mukbilan ala sya'ni, fokus untuk memperbaiki diri sendiri, tidak suka ngegosip, ngurusi aib-aib orang lah. Nah, fokus. Ya. Terus warabi'ulan utawi cabang iman kang kepapat iku al imanu iman birusulihi kelawan pira-pira utusane Allah. Iku al imanu iman birusulihi kelawan pira-pira utusane Allah. Alladzina rupane wong akeh ursilu kang den utus sapa alladzina ila umamihim maring pira-pira umate alladzina, ila umamihim maring pira-pira umate alladzina wa bima lan kelawan ajaran jaat kang teke, wa bima lan kelawan ajaran jaat kang teke bihi kelawan bihi kelawan gawe ma sapa ar-rusulu pira-pira utusan min indillahi ta'ala saking ngersane Gusti Allah ta'ala, saking ngersane Gusti Allah ta'ala. Nyatane minal awamiri, nyatane itu apa singkatannya? Ba panjang ya. Nyatane minal awamiri saking pira-pira perintah, wal manahi lan pira-pira larangan, wal ahkami lan pira-pira hukum. Yang keempat, kita harus beriman pada para rasul, ya, para nabi dan rasul. Arsala anbiya zawil fatanah bisidqi wa tablighi wal amanah. Bagaimana kita mengimani rasul itu? Para nabi itu kita yakin bahwa beliau-beliau itu adalah memiliki 4 sifat tadi. Apa tadi? Arsala anbiya dawil, karena mereka cerdas semua, bisidqi jujur semua, wa tablighi menyampaikan semua ajaran yang diturunkan dari Allah kepada mereka agar disampaikan ke umat. Terus yang terakhir apa? Amanah, terpercaya, dipercaya Allah, dipercaya umatnya. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang diutus untuk umatnya masing-masing dan membawa ajaran dari sisi Allah. Apa aja ajarannya? Di sini ada 3: perintah, larangan, dan hukum-hukum Allah.
Jadi padahal hukum itu ya berisi apa? Ya perintah, larangan. Ya. Ada pertanyaan, ada berapa Nabi Allah itu? Ada berapa Rasul Allah itu? Nah ini juga masih terjadi perbedaan ulama. Tapi yang terekam dalam hadis, dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi itu ada 124.000, sedangkan utusan Allah itu ada berapa? 313 Rasul. 313 Rasul. Ini angka sama dengan para sahabat yang ikut perang Badar. Mujahid Badar yang berjuang di perang Badar itu juga sama, 313 sahabat melawan 3.000 kaum kafir. Tapi hasilnya menang, padahal lagi puasa. Itulah kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wal khamisulan utawi iman, utawi cabang iman kang nomor 5 iku al imanu, iman ngeyakini bil qadari kelawan takdir. Bil qadari kelawan takdir. Wa fil hadis lan iku tetep ing dalam hadis la yu'minu utawi dawuh la yu'minu abdun, la yu'minu ora iman, la yu'minu ora iman sapa abdun hamba, hatta yu'mina sehingga bisa iman sapa abdun bil qadari kelawan takdir, khairihi rupane baguse qadar, khairihi rupane baguse qadar, wa syarrihi lan alane qadar. Wa hatta ya'lama lan sehingga yen to sadar yakin sapa abdun, sehingga yen to sadar yakin sapa abdun annama ing temen setuhune kejadian, annama ing temen setuhune perkara, wis perkara bae ndak luas. Annama ing temen setuhune perkara asobahu kang ngenani apa ma ing abdun, asobahu kang ngenani apa ma ing abdun iku lam yakun ora ana apa ma, iku lam yakun ora ana apa ma, iku liyukhti'ahu, iku liyukhti'ahu supaya iku layukhti'ahu ya, atau liyukhti'ahu supaya meleset, bakal meleset apa ma ing abdun, meleset apa ma ing abdun. Wa annama lan ing temen setuhne perkara akhto'ahu kang meleset apa ma ing abdun, kang meleset apa ma ing abdun lam yakun iku lam yakun ora ana apa ma iku liyusibahu, iku liyusibahu yakti bakal ngenani apa ma ing abdun. Yakti aja ya, tadi juga sama liyukhti'ahu yakti meleset apa ma ing abdun, liyusibahu yakti ngenani apa ma ing abdun. Rawahu ngriwayataken ing al hadits sapa at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Nah ini cabang yang kelima tentang iman adalah iman terhadap qada dan qadarnya Allah, takdirnya Allah. Qada itu adalah ketentuan Allah yang sudah didesain sejak zaman azali. Jadi master plan-nya itu namanya qada. Sedangkan qadar itu pelaksanaannya. Ya, makanya takdir itu yang langsung bersentuhan dengan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dikatakan hamba itu tidak sempurna imannya, tidak bisa dikatakan iman kepada Allah sampai dia benar-benar beriman, percaya dengan takdir Allah, ketentuan
Allah. Baik yang takdir yang baik maupun yang jelek, semuanya itu dari Allah. Bentuk percayanya bagaimana? Nah ini, wa hatta ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu, sampai dia itu sadar yakin bahwa setiap apa yang sudah dia alami, yang akan dia alami pasti tidak akan meleset. Kalau memang takdirnya kejadian, ya pasti kejadian, nggak bakal meleset. Dan wa anna ma akhtaahu, dan sesungguhnya apa saja yang meleset darinya, yang tidak ditakdirkan baginya, lam yakun liyusibahu, pasti tidak akan terjadi, tidak akan dia alami, tidak akan menyentuh si hamba yang beriman tadi. Nah ini dirangkum dalam kasidah Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini mudah, logika hadis ini mudah dalam kasidah beliau. Apa? La yakthur hammuk ma qudir yakun. Jangan banyak resah, jangan banyak keinginan juga. Ma qudir yakun. Apa yang sudah ditakdirkan pasti terjadi. Bisa aja khawatir, aja panik. Takdiri kena corona, ure. Nah, tapi ini setelah kita ikhtiar. Nah, itu pertama ya. Yang kedua, penjelasan ya'lama annama asabahu lam yakul yukhti'u, diteruskan sama beliau. Alladzi li ghairik la yasil ilik walladzi kusimlak hasilun ladek. Terusan puisinya itu. Sesuatu yang bukan milikmu tidak akan sampai kepadamu, dan sesuatu yang dibagi untukmu pasti akan kamu raih. Faham gak? Rezeki bukan milik saya, pasti nggak sampai ke saya. Tapi rezekinya saya, gimana pun kita ngehindarnya, pasti kita nerimanya, pasti kita kena. Tidak bisa kita sembunyi di kolong langit untuk menghindari takdir. Takdiri konon mekonon. Lamun urut takdiri konon, ya tapi ini setelah kita ikhtiar, setelah kita usaha demi usaha, nanti hasilnya bagaimana? Itulah kita serahkan pada takdir. Jangan orang di corona, saya nggak takut corona, masuk ke zona merah, sentuhan-sentuhan, akhirnya kena corona. Oh ya, emang takdir aja. Itu namanya mengkambingkan takdir. Harusnya kita usaha sebenarnya bisa dengan usaha. Tapi setelah usaha kok kena corona, insya Allah usaha kita tidak sia dapat pahala, dan nanti dibantu. Jadi ma asobaka min musibatin apa? Ayat itu ya untuk apa yang sudah terjadi. Ya udah, terima takdir. Tapi kalau belum terjadi, kita harus ikhtiar. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Di antaranya itu, jangan jerumuskan kalian itu jangan jerumusin diri sendiri menuju kehancuran. Itu sebelum terjadi harus ikhtiar, menghindari kehancuran. Lamun hancur, ayo wis takdir. Dengan takdir seperti ini kita akhirnya apa? Tidak putus asa pada rahmat Allah.
Oh masih untung alhamdulillah kita ning pondok selama meskipun udah ketemu wong tua wis takdir wis takdir ya. Begitu ya, bisa difahami ya. Jadi la yaksur hamuk makudir yakun, itu kuncinya. Jangan banyak resah, panik, makudir yakun. Apapun yang sudah ditakdirkan pasti terjadi. Cuman sebelum takdir itu terjadi, karena kita pun tidak tahu apa yang akan terjadi dari takdir itu, Allah memerintahkan kita apa? Ikhtiar, usaha ya. Jadi tolabul jannah bila amalin junun, kata Imam Sayyidina Al-Hasan. Nyari surga, ingin surga tapi tanpa amalnya gila itu. Wal jununu fununu gitu ya. Gila itu macam-macam. Jadi tadi beriman pada takdir tidak menghapus usaha kita, tapi justru harus dua-duanya. Berusaha itu pun bagian dari beriman pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wasadi sulan utawi cabang iman kang keenam iku al imanu iman bil yaumi kelawan dina al akhiri kang akhir. Ail kiamati tegese dina kiamat. Ail kiamati tegese dina kiamat asyamilati kang ngeliputi lil ba'thi maring tangi saking kubur. Lil ba'thi maring tangi saking kubur wal hisabi lan diitung amale wal jannati lan surga wan nari lan neraka wasirati lan siratal mustaqim ya, jembatan wal mizani lan ditimbang amale ini kita juga harus percaya beriman pada hari akhir kiamat. Inilah yang membedakan kita umat Islam dengan mereka ya. Umat Islam itu world view-nya, cara pandangnya jauh sampai kiamat. Sekarang aman aja nyolong. Engkau kiamat gelang. Siksa akhirnya orang nyolong. Jadi orang yang paling visioner, yang paling cara pandangnya jauh itu harusnya orang yang beriman. Tidak hanya memikirkan sehari, 2 hari, 3 hari, setahun, 2 tahun, sepanjang hidup di dunia saja, tapi jauh sampai ke akhirat. Itu visioner banget itu. Ya. World view-nya harus ukhrawi. Orientasi hidupnya harus akhirat. Aja mikirin dunia baik. Mikirin dunia tapi untuk akhirat. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia ini ladang kita menuju akhirat. Itu bentuk kita apa? Percaya pada hari akhir, bahwa nanti kita akan dibangkitkan dari kuburan kita, amal kita akan dihitung, nanti ada surga neraka, ada jembatan Shiratal Mustaqim kita melintasinya, nanti amal kita ditimbang. Fa amma man khaffat mawazinu fahuwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man thaqulat mawazinu fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Yang timbangan amalnya berat, dia dalam kehidupan yang menyenangkan, radiyah, enak, santai, santun. Wa man khaffat mawazinu, timbangan amale ringan, amal kebaikannya ringan, fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun
hamiyah. Ibu ningko adalah neraka. Maksudnya ibunya gimana? Tempatnya dia di neraka. Neraka hawiyah. Hawiyah itu apa? Narun hamiyah. Jadi emang amal kebaikan itu berat. Haram iku ringan. Angel emang. Tapi harus kita paksa tadi ya. Fa fi ada'il fardi ubudiyatul ittiror. Untuk menjalankan yang fardu itu ittiror. Nyembah kepada Allah walaupun secara terpaksa. Emang nafsu kita itu harus dipaksa dulu. Baru nanti ketika sudah menikmatinya akan kita jalankan secara sukarela, penuh kesadaran. Wasabi'u lan utawi cabang iman sing kepitu iku mahabbatullahi ta'ala. Nah, ini sudah di luar rukun iman ya. Tapi merupakan cabang daripada iman. Sebenarnya kalau sudah faham betul keenam rukun iman tadi, cabang-cabang ini pasti kita lakukan secara otomatis. Tapi arane menungse, namanya kita ini ya masih bodoh lah, penuh hawa nafsu lah dan sebagainya. Ya, ulama menjelaskan, menghitung cabang-cabang iman dari telaah beliau atas Al-Quran dan hadis, dihitung, diuraikan satu persatu cabang iman. Iman pada Allah, ya pasti cinta pada Allah, mesti ini kenyataannya pasti. Nah, belum tentu. Nah, ini wasabiulan utawi cabang kang kaping kepitu iku mahabbatullahi ta'ala, demen Allah Subhanahu wa taala, wan nabiyyi lan demen Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun utawi telung perkara man kang utawi sapane wong iku kunna ana apa salas iku fihi ing dalem man kang utawi sapane wong iku kunna ana pesalat iku fihi ing dalam man wajada mangke nemu sapa man halawatal imani ing manise iman salatatun utawi perkara telu. Khobarnya mana khobarnya? Ya ini. Iku ayyakuna. Ya. Iku ayyakuna. Jadi man kunna fihi wajada halawatal iman, itu jumlah wasfiyah. Rangkaian kalimat mensifati salatun. Ya. Salatun itu apa? Isim nakiro, nggak boleh jadi mubtada, tapi diperbolehkan ketika ada sifatnya. Nah, ini namanya musawwil, perkara yang memperbolehkan padahal sebelumnya tidak diperbolehkan. Ini ya, nanti di alfiyah nanti ya. Salatun utawi telung perkara apa ko iku ayakuna yanto ana sapa Allahu Allah, iku ayakuna yanto ana sapa Allah wa rasuluhan utusane Allah, iku ahabba kang paling didemeni, iku ahabba kang paling didemeni ilaihi maring man mimma tinimbang perkara siwa huma kang seliyane Allah wa rasuluh wa ayyuhibbal mar'a wa ayyuhibba lan yanto demen sapeman al mar'a ing wong
almar'a ing wong la yuhibbuhu hale ora demen sapa man ing mar hale ora demen sapa wong ing mar'a hale ora demen sapa wong ing mar'a illa lillahi angin karena Allah angin karena Allah. Nah ini la yuhibbu illallah itu juga jumlah haliyah, jumlah yang menjadi hal bagi siapa? Almar'a atau tadi yuhibbul mar'a. Gimana taunya jumlah ismiyah atau fi'liyah yang jatuh setelah isim ma'rifat itu nanti menjadi jumlah hal. Ya, tapi yang tadi seperti di atas salatun mangkuna jumlah fi'liyah atau ismiyah jatuh setelah isim nakiro maka jumlah ini menjadi apa? Na'at atau wasfiyah. Paham nggih? Lamun sederenge isim ma'rifat dados napa? Hal. Lamun sederenge isim nakiro dados napa? Wasaf atau ditulis niku keterangannya. Itu adanya di kitab Qawaidul I'rab itu. Belum tentu ada di mana, di Jurumiyah jarang, kecuali sarahnya. Ning awamil apa maning urung. Ditulis kok, itu loncatan supaya kalian paham sebelum diajar kitabnya ya. Di bocoran. Wa ayyakroha lan yento sengit sapeman ayyauda ing yento bali sapeman fil kufri ing dalam kufur ba'da an angqadahu ing dalam sawise yento nyelamataken ingman ing dalam suwise yento nyelamataken ingman ing dalam suwise yento nyelamataken ingman sapa Allah minhu saking kufur kama yakrohu kaya olehe sengit sapeman ayulqa ing yento dicemplungaken sapeman finnari ing dalam api atau ing dalam neraka. Terserah mau api enggak apa-apa itu di dunia. Finnari ing dalam neraka itu di akhirat. Sama aja. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa asy-syaikhani syekh loro yaitu siapa? Imam Bukhari lan Imam Muslim. Cabang iman yang ketujuh adalah cinta pada Allah dan Rasulnya. Dalam hadis riwayat Sahih Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda 3 hal. Siapa yang memiliki 3 hal ini, insya Allah dia akan merasakan betapa manisnya iman. Sing pertami, menjadikan Allah dan Rasul sebagai yang paling ia cintai ketimbang selain Allah dan Rasul. Ini sudah diimplementasikan, dipraktekkan oleh para sahabat. Kenapa harus dijadikan Allah dan Rasul yang lebih kita cintai daripada selainnya, termasuk orang tua kita, termasuk siapa maning istri tercinta kita. Namun sire engko calon-calon suami ya. Pacar kita jadi atohir kok. Sing jomblo-jomblo duwe pacar man. Itu harus dikalahkan semuanya. Ya. Kenapa? Karena Allah dan Rasul adalah yang paling mencintai kita, lebih daripada ibu kita, lebih daripada istri kita, anak kita, cowok kita. Lebih. Sudah selayaknya kita juga harus melebihkan cinta untuk membalas cinta Allah dan Rasul. Masya Allah. Itu Allah kalau nggak cinta kepada kita, ya nggak bakal kita masih hidup.
Primen wong kita nih maksiat baik tiap dina maksiat tapi masih diberi nafas, masih diberi bisa besok nengok matahari, indahnya dunia. Itu bukti apa? Allah masih cinta pada kita. Kamu sudah berapa hari ngasih makan kucing? Apa yang terjadi setelah kamu ngasih makan kucing baik? Kucing ngintil bayi, kucing ngintil baik. Sampai kesel nggak kamu digintili kucing? Nah, sampai makanannya dicuri sama kucing. Primen kalau kamu makanannya dicuri sama kucing, sampai ditendang kucingnya ditendang. Padahal saya ini ngasih makan kamu, tapi kamu nyuri makan saya, nggak nyuri pun saya kasih padahal. Langsung ditendang sampai 1 meter jauh. Itu kita manusia. Lah Gusti Allah boten. Allah tidak menendang kita. Nggak menang. Padahal kita itu wis ngelunjak birang balen. Itu bukti apa? Cukup sebagai tanda betapa cintanya Allah pada kita. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli wudu, atau dalam riwayat lain inda kulli shalah. Seandainya saya tidak memberatkan umat saya perintahkan mereka itu untuk siwakan setiap kali mau wudu, dalam riwayat yang lain setiap kali mau sholat. Jadi mau diwajibin saking pentingnya siwakan. Tapi karena takut memberatkan akhirnya akhirnya tidak diwajibkan. Cobalah mau diwajibkan, pada dosa kabeh urus siwakan. Pasti berat. Begitu juga terawehan. Rasulullah itu rajin ibadah hari pertama, hari kedua. Tapi suwe-suwe sahabat ngenteni Rasulullah boten wen tentas isya niku. Ning pundi? Ning geri. Ngapain? Tetap menjalankan sunnah di rumah. Alasannya kelipun. Takutnya kalau Rasulullah tetap melakukan ibadah taraweh, yang sekarang istilahnya taraweh di masjid, semuanya ngikut, akhirnya malah justru memberatkan. Tentu tidak memberatkan para sahabat. Para sahabat semangat. Sing dimaksud akan memberatkan siapa? Nah, umat-umat kita ini memberatkan kita ini ya. Kita ini ya. Jadi akhirnya orang jadi apa? Orang jadi wajib ya. Bayangin, padahal itu semua adalah kebaikan yang luar biasa. Tapi diukur. Terus harusnya begitu ya. Jadi Allah dan Rasul jadikan sebagai yang paling kita cintai daripada semuanya ya. Berarti kalau ada paling, berarti kita diperbolehkan cinta pada selain Allah dan Rasul. Tapi kadar cintanya tidak sampai mengalahkan kadar cinta Allah dan Rasul. Urpapu maklum demen karong ganteng soleh berapa? Tapi jangan sampai melanggar perintah Allah dan Rasul. Aja demenan suwe-suwe. Sedele oleh masih cilik sih rumah. Terus ya gede oleh tetap ya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illallah. Dia mencintai seseorang. Nah ini jangan diarahkan ke pacaran. Bukan pacaran ini.
Dia mencintai seseorang di mana dia tidak akan mencintainya kecuali karena Allah, bukan karena nafsu. Biasanya wong lanang-lanang sing hunter mah cara mencuri hati santriwati, aku mencintaimu karena Allah. Itu bullshit itu. Omong kok, so itu modus untuk meluluhkan hati santri putri. Jadi itu kalimat haqqin urida bihil batil. Kalimat benar tapi diselewengkan untuk kebatilan. Aja ketipu teh, jangan ketipu. Sing ketipu berarti Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, masih ketipu baik. Terus yang ketiga ya. Wa ayyakroha ayyauda fil kufri. Dia teramat benci untuk sekedar kembali ke dalam jurang kekafiran. Ba'da an qadahullahu minhu, setelah Allah selamatkannya dari kufur. Bencinya kayak gimana kadar kebenciannya itu? Kama yakrahu ayul qafin finar, sebagaimana dia benci dicebloskan ke kubangan api, dicebloskan ke neraka. Siapa sing seneng dicebloskan di neraka? Siapa yang seneng dijerogin ke kubangan api dunia? Siapa sing seneng? Laka sing seneng. Nah, aku dunia juga harus benci pada kafir. Makanya pada putaran berapa gitu tawaf ya, Ka'bah, melihat Ka'bah itu ada. Begitu juga nanti sa'i juga ada ini. Dihafalkan teh. Ya, ditulis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habib ilainal iman. Allahumma habib ilainal iman. Allahumma habib ilainal iman. Allahumma baik ya. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Wa zayyinhu fi qulubina. Wa zayyinhu fi qulubina. Wa zayyinhu fi qulubina. Nah, ini pentingnya pelajaran imla ini, ngedikte. Pelajaran dikte ya. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra. Wa karrih ilainal kufra. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa. Wal fusuqa. Fusuqa setelah al fa sin wawu qaf, fusuqa. Wa ja'alna minar rasyidin. Wa ja'alna wawu hamzah wasal jim lam ain na alif. Wa ja'alna minar rasyidin. Nah, Rabbi ulangi, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan iya wal isyan sorry wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Ya Allah, habib ilainal iman, berilah cinta iman kepada kita. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasilah iman dalam hati kita. Wa karrih ilainal kufra, dan buatlah kita benci kepada kufur, fasik dan durhaka. Bikin kita itu benci pada kufur, fasik
dan durhaka. Wa ja'alna minar rasyidin. Dan semoga engkau sudi menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang cerdas. Rasyid itu cerdas. Cerdas itu apa? Mudah mendapatkan petunjuk dan mengamalkannya. Sampun nggih? Wa tsaminu lan utawi cabang iman kang kaping 8. Ya. Wa tsaminu lan utawi cabang iman kang kaping 8 iku al hubbu demen fillahi karena Allah, wal bughdu lan benci fihi karena Allah. Ya. Al hubbu demen fillahi karena Allah, wal bughdu lan benci fihi karena Allah. Ya, cabang yang ke-8 adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Ini lahir dari apa? Cabang ini lahir dari cabang ke-7 tadi. Mencintai Allah, akhirnya asal kita mencintai yang lain dikaitkan karena Allah. Kalau orang sudah mencintai Allah, maka akan mencintai semua selain Allah karena Allah, bukan karena nafsu, bukan karena kepentingan pribadi, bukan karena kepentingan sepintas sebentarannya, enggak. Dan ini yang paling abadi, cinta karena Allah. Kalau kamu cinta kepada suamimu karena kegantengane, engkau wis tua, ora ganteng. Lah berarti demen maning sing ganteng-ganteng liyane. Nah, kigolo demen kigolo ngene. Naudzubillah min dzalik, karena cintanya masih semu. Tapi karena kamu mencintainya demi Allah, pusatnya ke Allah, dan Allah itu selalu ada kan. Keterangan kemarin selalu ada. Abadi, maka cinta kita pun ikut abadi sampai surga. Bayangkan itu. Ya, paham ya? Kalau kamu cinta selain karena Allah, karena selain Allah itu fana, akan sirna, maka cintanya akan sirna. Tapi kalau cinta karena Allah, maka cintanya pun abadi. Woi, gitu. Masya Allah. Begitupun bencinya karena Allah, bukan karena emosi. Wa fil hadithi, tandanya bagaimana? Yo orang ngaku tandanya cinta karena Allah, tidak ngaku-ngaku cinta karena Allah. Mun anu sing ngaku-ngaku modus. Kecuali kalau memang benar-benar ya. Seperti Rasulullah cinta kepada Sayyidina Mu'ad. Ya Mu'ad, uhibbuka fillah. Itu beneran. Ya Mu'ad, aku sungguh cinta kepadamu. Dan tolong rutinkan bacaan ini setiap setelah sholat. Doa maning kan dicatat maning. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala syukrik. Allahumma a'inni ala syukrik. Apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apal ya, Masya Allah. Ini apa? Nasihat cinta Rasulullah kepada sahabatmu Mu'ad bin Jabal. Ya. Nah ini karena tandanya cinta begitu, saling menasehati. Nasihatnya pun langsung mancep ning hati. Boten apa? Boten menjadikan marah, tidak menyulut amarah. Ya. Karena keluarnya dari relung jiwa yang terdalam. Wa fil hadits lan iku tetep ing dalam hadis. Alladzi rupane hadis
Wal fil hadits lan iku tetep ing dalam hadits alladzi rupane hadits rawahu kang ngeriwayataken ing alladzi sapa al Imam Ahmad. Imam Ahmad. Ausaku oral imani ila akhirih utawi hadis utawi dawuh ausaku oral imani ila akhirih. Ausaku oral imani utawi paling kuate, paling kokohe utawi paling kokohe atau paling kuate cecekelan iman utawi paling kuate cecekelan iman iku antuhibba yen to demen sape sira yen to demen sape sira fillahi karena Allah wa tubghidha lan sengit sape sira fillahi karena Allah. Ya tadi karena alasannya tadi. Ya. Pegangan iman yang paling kuat adalah Anda mencintai siapapun apapun karena Allah. Anda membenci siapapun apapun karena Allah. Itu tanda pegangan Anda itu sudah sangat kokoh. Terus watasi'u. Nah, ini agak panjang ada ceritanya ini ya. Di sini kita terakhirnya. Watasi'u lan utawi nggih jam pinten iki? Wes setengah 10. Berarti maning. Sampai 10 ya. Watasi'u utawi cabang iman kang nomor sange. Utawi sing kesange enggak apa-apa. Enggak usah dimaknain juga enggak apa-apa. Harus pinter ya. Iku ta'zimun nabi, ngagungaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zimun nabi, ngagungaken Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi lan ikut tetep ing dalam ta'zim. Wa fihi lan ikut tetep ing dalam ta'zim. Wa filan iku tetep ing dalam ta'zim as-sholatu utawi maca sholawat as-sholatu utawi maca sholawat alaihi ing atase Nabi Muhammad alaihi ing atase Nabi Muhammad bi ayyi sighatin kelawan endi-endi redaksi kelawan endi-endi bentuk kelawan endi-endi bentuk kanat kang tinemu apa sirah kanat kang tinemu apa sirah. Nah ini kananya kana tam kana yang sempurna tidak membutuhkan khobar. Lamun membutuhkan khobar berarti kana nafis. Irfa' bi kanal isma wa sibil khobar apa benar? Terus apa nih? Awamili kan? Asbaha soroh nahu zaidun da nadhar. Masya Allah tenai lagi. Wa afdaluha lan utawi paling utamane sirah. Wa afdaluha lan utawi paling utamane sirah. Wa afdaluha lan utawi paling utamane sirah iku Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ila akhirih. Allahumma duh Gusti Allah. Allahumma duh Gusti Allah sholli mugi paring rahmat ta'zim Tuhan. Sholli mugi paring rahmat ta'zim Tuhan. Mugi paring rahmat ta'zim Tuhan. Mugi paring rahmat ta'zim Tuhan ala sayyidina ing atase junjungan kita. Ala sayyidina ing atase junjungan kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad. Alladzi rupane Kanjeng Nabi Muhammad. Alladzi rupane Kanjeng Nabi Muhammad malakta kang sampun menuhi sapetuan kang sampun menuhi sapetuan qalbahu ing atine alladzi qalbahu ing atine alladzi min jalalika saking keagungan Tuhan
min jalalika saking keagungan Tuhan. Wa ainahu lan ing apa bahasa halusnya mata itu. Napa teh anak? Apa teh ani mata ku napa bahasa Jawa sing halus? Selain meripat. Hah? Apa? Apa? Hah? Sundanin apa Sundan itu? Apa les? Apa? Suca. Soca. Lan ing socane Nabi. Pokoknya paham lah ya. Min jamalika saking keindahan Tuhan. Min jamalika saking keindahan Tuhan. Fa asbaha mangke dadi sapa Nabi Muhammad Sayyidina Muhammad mangke dadi sapa Sayyidina Muhammad iku farhan kebahagiaan iku farhan kebahagiaan masruron kang den senengi masruron kang den senengi muayyadan kang den kuataken muayyadan kang den kuataken muayyadan kang den kuataken mangsura kang den tulung mangsura kang den tulung wa ala alihi lan tetep ing atase keluargane Sayyidina Muhammad wa ala alihi lan tetep ing atase keluargane Nabi Muhammad wa sahbihi lan pira-pira sahabate Nabi Muhammad. Nah, nahu lagi nih. Sahbihi itu pira ya. Pira padahal kalimatnya sahbi. Ini namanya jamak apa? Jamak taksir. Jamak taksir itu jamak pecah. Kenapa disebut taksir? Karena apa? Pecah. Bentuk mufrad dengan bentuk jamaknya beda. Pecah. Sahabatun itu satu sahabat. Barang dijamak akan pecah. Sohbi itu sudah berapa perubahan itu? Haknya disukun. Padahal mufradnya tidak. Alif lake dibuang. Tak marbutohnya dibuang. Ya. Jadi lebih minimalis. Sohbun yang asalnya berapa? So, ha, alif, ba, ta, 5 huruf minimalis jadi 3. Ada sekitar 12 perubahan 12 macam bentuk jamak taksir. Lamun urus salah dalam maningnya ning syarah Jurumiyah ya. Apa? Kailani dan sebagainya tuh. Ini jamak taksir. Beda karo bature sing liyane. Napa? Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Kenapa disebut salim selamat? Karena ketika jamak bentuk mufradnya masih selamat. Muslimun, muslimuna. Ada perubahan dari mufrad? Enggak ada kecuali hanya penambahan waw dan nun. Muslimatun, muslimatun. Tidak berubah, selamat bentuk mufradnya. Gitu nggih. Wasallama lan mugi rubuh keselamatan. Mugi ngisungi rubuh keselamatan sapa Allah taslima kelawan benar-benar selamat. Taslima kelawan benar-benar selamat. Walhamdulillah utawi sekabehane puji, walhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kedue Allah ala dalika ing atase mengkana asbaha farohan ila akhirih. Ing atase mengkana asbaha farohan ila akhirih. Cabang iman yang ke-9 adalah mengagungkan sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara apapun, selagi tidak seperti mengagungkannya kaum Nasrani ke Nabi Isa. Bagaimana pengagungannya
kaum Nasrani ke Nabi Isa. Sampai-sampai menjadikan Isa sebagai Tuhan. Anak Tuhan ya berarti itu Tuhan. Selagi tidak seperti itu, kita boleh mengagungkan Nabi Muhammad SAW dengan berbagai pujian, dengan berbagai penghormatan, dengan berbagai perayaan dan sebagainya. Karena memuji Nabi itu adalah sunnah, sunnah takririyah. Banyak sahabat-sahabat, penyair-penyair, pujangga-pujangga yang hidup zaman Nabi memuji Nabi. Sayyidina Abbas, Sayyidina Hasan, ada namanya sahabat Zuhair dan sebagainya. Itu memuji Nabi di depan Nabi. Nabi boten protes, malah seneng. Malah seneng, menghibur. Dan juga didoakan oleh Nabi. Berarti ini namanya sunnah takririyah. Nah, salah satu bentuk menghormati Nabi, mengagungkan Nabi adalah sering membaca sholawat atas Nabi. Nah, ini diajari oleh Syekh Nawawi. Di antara redaksi sholawat yang paling istimewa adalah ini: Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad alladzi mala'ta qalbahu min jalalika wa ainahu min jamalika fa asbaha farahan masura muayyadan mansura wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima walhamdulillahi ala dzalik. Ya Allah, semoga Engkau curahkan rahmat ta'zim kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Engkau telah penuhi jiwanya dengan keagungan-Mu, zatnya, matanya dengan keindahan-Mu, ya. Maka jadilah beliau sebagai sebuah kebahagiaan yang dicintai, disukai, yang dikuatkan dan selalu dibela, ditolong, serta limpahkan pula kepada keluarga dan para sahabat. Wassalamu taslima, semoga Engkau beri penghormatan sejahtera kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya. Walhamdulillah ala dzalik, segala puji hanya milik Engkau atas demikian itu, ya. Terus, jadi pertama, bentuk menghormati, mengagungkan Nabi adalah apa? Perbanyak sholawat. Termasuk yang istimewa tadi, ya. Yang kedua apa? Wattiba'u sunnatihi. Nah, ini ada ceritanya. Ini kita akhiri dengan cerita nih, ya. Diakhiri baik sih. Masih jam pira niki ini? Biasanya 10:30. Nih cerita gitu. Wattiba'u sunnatihi lan milu tindak lampahi Nabi. Lan milu tindak lampahi Nabi. Mengikuti kebiasaan Nabi, mengikuti kepribadian Nabi, mengikuti sunnah Nabi, ya. Wa fil hadits lan ikut tetap al hasani kang hasan kang bagus, alladzi rupane hadis rawahu kang riwayataken ing hadis sapa al Hasanu ibnu Sufyana, Imam Hasan bin Sufyan, la yu'minu utawi dawuh la yu'minu ora bakal iman atau ora sempurna imane sapa ahadukum salah siji sira kabeh hatta yakuna sehingga yen to ana apa hawahu kesenengane ahad, apa hawahu kesenengane ahad, nafsuni ahad, ikutabaan milu lima maring ajaran ji tukang teke sapa ingsun bihi kelawan gawe ma, ji tukang teke sapa ingsun bihi kelawan gawe ma.
Dalam hadis Hasan, riwayat Imam Hasan bin Sufyan dikatakan, salah seorang di antara kalian imannya tidak akan sempurna sampai hawa nafsunya pun mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hawa nafsu kita saja ngikut Rasulullah, Masya Allah, itu imannya sempurna, paripurna. Ya. Contohnya ini. Wa qadibtuliya lan teman-teman diuji. Wa qadibtuliya lan teman-teman diuji. Sapa rajulun wong lanang bil judzami kelawan penyakit kusta. Penyakit kusta itu kulitnya rusak ya. Itu juga menular itu. Bil judzami kelawan penyakit kusta. Ada seorang laki diuji Allah kena penyakit kusta, penyakit menular. Makanya Rasulullah itu mengingatkan kita, firro minal majdumi, firoroka minal asad. Larilah dari orang yang kena kusta, sebagaimana engkau lari dari singa. Dari singa. Jadi penyakit kusta daya tularnya itu disamakan oleh Rasul dengan singa. Berupa apa? Lari. Wedi kena terkaman singa. Wedi kena kusta. Berupa itu perintah Rasulullah. Berarti kita juga harus melarikan diri dari corona. Itu sunnah itu. Cuman sayangnya corona tidak seperti apa? Gaib ya. Masih misterius. Sampai ahli medis pun masih belajar tentang corona ya. Nah, pemaning kita ya. Jadi nurut baik. Nah, bagaimana kualitas kedokteran saat itu menangani kusta ya, bukan corona ini ya. Ini senasib dengan kita ini, si orang ini senasib. Lihat aja ya. Wa qalanda wa safalatibau pira-pira dokter. Safalatibau pira-pira dokter. Bi ajma'ihim kelawan sekabehane atibba. Kelawan sekabehane ing dalam nalika ngamati sapa atibba ing rajul. Ing dalam nalika ngamati sapa atiba ing rajul. Ma li hadzal maradi dawaun. Ma ur'ana ini di mana laisa ya. Ma ur'ana iku li hadzal maradi kedua iki penyakit. Li hadzal maradi kedua iki penyakit apa dawaun obati. Apa dawaun obati. Faro'ahu mangke ningali ing rajul. Faro'ahu mangke ningali ing rajul sapa rajulun wong lanang. Sapa rajulun wong lanang liyane. Sapa rajulun wong lanang liyane mim Bani Afir, saking Bani Afir. Yuqalu kang den arani lahu maring rajul mim Bani Afir. Lahu maring rajul min Bani Afir sapa Sa'dun as-Sa'ud. Sa'dunis Sa'ud aran Sa'dunis Sa'ud. Wa kana lan ana iku indahu ing dalam sisine Sa'ad as-Sa'ud, ing dalam sisine Sa'ad as-Sa'ud apa iman azimun kang agung bil hadithi kelawan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mangke dawuh sapa Sa'ad as-Sa'ud. Mangke dawuh sapa Sa'ad as-Sa'ud. Ya hada iki wong. Iki penyakit. 5 karena apa? 5 karena apa? La tutibu orang ngobati sapesire. La tutibu orang ngobati sapesire nafsaka ing awak sire. Nafsaka ing awak sire. Awak sire itu dirimu.
Faqala mangka ngejawab lahu maring Sa'ad As-Sa'ud, mangka ngejawab mangka ngejawab lahu maring Sa'ad As-Sa'ud sapa ar-rajulu wong lanang al-majdumu kang kena kusta. Al-majdumu kang kena kusta. Innal atibaa teman satune pira-pira dokter iku qalu dawuh sapa tiba iku qalu dawuh sapa tiba li maring ingsun laisa urana iku lihadil illati kedua iki penyakit apa dawaun obati faqala mangka ngucap sapa Sa'ad As-Sa'ud kadzabat bohong sapa al-atibba'u pira-pira dokter mau wan nabiyyu lan hali utawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku asdaku luwih jujur minhum tinimbang saking atibba. Waqad qala lan teman-teman dawuh sapa Nabi fil habbati ing dalam nerangaken jinten ya biji as-saudai kang ireng, yes, terkenalnya habatus sauda itu ya. Udah nama biji itu namanya habatus sauda. Innaha teman setune habatus sauda iku syifaun dadi obat likul lidain kedua saben-saben penyakit wadadda'u lan utawi iki penyakit, maksudnya penyakit kusta ini. Wadadda'u lan utawi iki penyakit kusta iku alladzi penyakit nazala kang turun apa sebentar. Wadadda'u lan utawi iki penyakit kusta alladzi rupanidda nazala kang temurun apa alladzi bika kelawan sire iku min jumlati dzalika. Min jumlati dzalika itu jadi khobar ya. Iku min jumlati dzalika setengah saking jumlah mengkana likul lida. Setengah saking jumlah mengkana likul lida. Summa qala nuli ngucap sapa ar-rajulul majdzum alayya wajib ingatasi ingsun natepi ingatasi ingsun bil habbatis sauda kelawan habbatis sauda wal asali lan madu fa khalato mangke nyampuraken sapa ar-rajulul majdzum hadza ing iki habatus sauda bihadza kelawan iki asal wa qala lan ngolesi sapa ar-rajulul majdzum bihima kelawan habbatus sauda wal asal ngolesi badanahu ing badane rajul kullahu ya sekabehane badan waroksahu lan sirahe rajul wa wajhahu lan wajahe rajul ila rijlaihi tumuke maring sikil lorone rajul tumuke maring sikil lorone rajul wa tarakahu lan ninggalaken sapa rajul ing badan saatan ing dalam sewiji waktu atau ing dalam sejam enggak apa-apa.
Summa innahu nuli teman satuhune rajul majzum ini ya. Nuli teman satuhune rajul iku ghasala ngebasuh saperojul iku ghasala ngebasuh saperojul dzalika ing mengkana habatus sauda wal asal dzalika ing mengkana habatus sauda wal asal anhu saking badanahu fangsalakho mangke dadi ngelupas apa minjildihi atau mangke jadi ngelupas apa judzam tadi ya, min jildihi atau apa min jildihi lah sebagian kulite rojul, apa min jildihi kulite rojul. Wana bata lan tumbuh, wana bata lan cukul itu tumbuh. Lahu kedue rojul apa jildun kulit akhoru kang liyane. Wa adalan bali saperojul, wa adalan bisebali saperojul ilama maring kondisi kana kang ane saperojul iku alaihi kana kang wis ane saperojul iku alaihi ingatase ma fata'ajjaba mangke gawo itu mangke heran mangke takjub sapa al-atibau pira-pira dokter mau mangke takjub sapa at-atibau kaget sapa al-atibau pira-pira dokter mau wan nasu lan menungse masyarakatnya juga kaget min kuwati imani man saking kuwate imane wong huwa kang utawi man iku min ahlil hadisi saking ahli hadis bi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelawan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana lan ana saparojul huwa rajul iku yastamilu make gunakaken saparojul alhabbatas saudaa ing habbatas sauda fi kulli da'in ing dalam saben-saben penyakit yusibu kang kenani apa da ing rajul hatta idza ramadat sehingga ing dalam nalikane lare apa ainuhu matane man atau rojul apa ainu matane rojul iktahala mangke celaan sapa rojul biha kelawan habatus sauda faya berau mangke waras sapa rojul min saatin saking seketika Nah ini kisah menarik. Boleh kita kiaskan dengan corona ini, asal imannya kuat. Jadi ada ini kisah betapa sunnah Nabi itu bisa menjadi solusi. Mengikuti sabda Rasulullah itu adalah solusi. Seorang lelaki terkena penyakit kusta, diperiksa oleh dokter. Wah, nggak bisa. Dokter lagi. Akhirnya semua dokter itu menyimpulkan bahwa malihadal marodi dawaun. Nah, setelah diobservasi, diteliti ya oleh semua dokter itu menyatakan bahwa untuk penyakit kamu ini tidak ditemukan obatnya. Akhirnya putus asa lah dia. Seorang yang kena putus asa.
Sampai akhirnya dilihat oleh seorang yang bernama Sa'ad As-Sa'ud. Dia ini pecinta Nabi. Imannya kuat dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperhatikan ini, penyakit kusta kok nggak disembuhin nih orang. Kenapa? Akhirnya saat ini menyapa dia yang lagi putus asa. Ya, kamu ini lima la tutibu nafsak. Kenapa kamu tidak ngobati diri kamu sendiri? Makin parah ini kalau nggak diobatin. Dengan putus asa dia ngomong, saya sudah periksa ke seluruh dokter. Hasilnya seluruh dokter mengatakan ma lihadil illah dawa. Penyakit saya ini nggak bisa disembuhin. Lako obati. Dengan tegas Sa'ad As-Sa'ud membantah. Bohong itu semua dokter. Bohong itu semua dokter. Mending percaya Nabi. Nabi itu lebih jujur daripada si dokter-dokter mau. Apa kata Nabi? Innal habbatas sauda, sesungguhnya habbatus sauda itu apa? Syifaun likulli da, bisa menjadi obat bagi seluruh penyakit. Wis pakai habbatus sauda aja. Nabi sudah menjamin bisa dijadikan obat bagi seluruh penyakit. Nah, penyakit kamu ini, ya, penyakit kusta kamu ini termasuk dari jumlah penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan oleh habbatus sauda. Udah gunain aja. Yakin sama Nabi. Nah, akhirnya apa? Akhirnya seorang yang kena kusta tadi semangat lagi. Ada harapan. Ya. Dia beli habbatus sauda, dia juga pakai apa? Madu. Dicampur habbatus sauda. Habbatus sauda itu nggak tahu kalian? Wah, saya nggak bawa lagi. Kecil-kecil, hitam, jinten hitam, kecil-kecil. Nah. Dicampur sampai apa tadi? Madu. Dicampur, ya. Dicampur, akhirnya apa? Diolesi seluruh badannya, dari atas muka nih, kepala juga nih, sampai kedua kakinya diolesi apa? Campuran habbatus sauda dengan madu. Campur. Terus dibiarin sejenak. Ya, sejam lah dibiarin aja. Ini menunjukkan bahwa penyakit kustanya parah banget. Jadi semuanya itu udah kena kusta kayaknya. Jadi diolesin kabeh. Dibiarin sejam, ya. Kemudian baru dibasuh. Ya. Dibersihin. Olesan tadi bersihin. Masya Allah, ya. Keajaiban datang. Sambil membersihkan olesan habbatus sauda yang sudah dicampuri madu, akhirnya apa? Kulitnya ngeletek. Kulit-kulit yang kena kusta tadi berkelumas, apa ngeletek. Masya Allah, semuanya. Dan tumbuh lagi langsung kulit yang baru. Subhanallah. Akhirnya dia dinyatakan sembuh. Apa tadi rahasianya? Percaya pada hadis Nabi Muhammad SAW. Ini kekuatan iman. Iman yang percaya. Padahal dari segi medis orang nyambung habbatus sauda dengan penyakit kusta, penyakit kulit itu disambungkan oleh orang yang percaya pada iman pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diolesi karena habbatus sauda itu kan
kering ya, nggak bisa nempel otomatis, maka ditempelkan dengan apa tadi? Madu. Akhirnya Masya Allah sembuh. Ketika tersebar seorang yang kena penyakit kusta, tidak ditemukan obatnya, dinyatakan pasti mati, sembuh. Akhirnya dokter-dokter yang tadi yang sudah memvonis tidak ada obatnya, takjub. Masyarakat yang mendengarkannya takjub, saking kuatnya iman dia terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Dari pengalaman ini akhirnya setiap dia sakit pakai habatus sauda, bisa dioles kalau penyakit kulit, kalau penyakit dalam pusing dan sebagainya dimakan habatus sauda ini ya. Sampai ketika dia sakit mata, dia celaan pakai habatus sauda. Celaannya pakai habatus sauda, dan Masya Allah, faya beraumin saatin, seketika itu dia sembuh. Ini bukan habatus saudanya yang menyembuhkan saja, tapi apa? Keyakinannya, ya. Kekuatan iman, itu dia. Jadi kalau dikiaskan ke corona, mudah-mudahan kalau sira percaya, kita percaya pada Rasulullah, obatnya corona pakai habatus sauda. Dicampur apa mau tadi? Madu. Asal ya yakin, orang yakin mah orang sembuh ya. Yakin mudah-mudahan sembuh. Kok dilaporkan nih gugus percepatan dan pencegahan virus COVID-19 ya. Habatus sauda sini. Insya Allah ya. Aneh tapi nyata. Ya demikian ya. Sebenarnya ada lagi nih ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, izin diminum.